お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan bentrokan yang terjadi di kediaman Urahara, yang mana saat itu Hisagi dan Urahara tengah bertarung melawan Aura Michibane. Dan di akhir chapter kemarin, kita juga diperlihatkan dengan situasi akan ditangkapnya Tokinada oleh pihak Onmitsukido atas kejahatannya. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter ini menceritakan tentang masa lalu seorang Fullbringer wanita bernama Aura Michibane. Diketahui bahwa Aura ini merupakan seorang Fullbringer 2 generasi berturut-turut. Dikatakan 2 generasi adalah karena Aura ini memiliki 2 sebab yang menjadikannya sebagai seorang Fullbringer. Yang pertama adalah karena ayahnya memang seorang Fullbringer, dan yang kedua adalah karena pada saat dirinya masih dalam kandungan, ibunya mendapatkan serangan Hollow dan berhasil selamat walau hanya untuk sesaat. Dan dengan adanya 2 sebab tersebut, hal ini kemudian menjadikannya seorang Fullbringer yang sangat unik dan sangat langka. Namun sayangnya, kemampuan yang dimiliki Aura ini justru membuat ayahnya yang seorang Fullbringer menjadi khawatir. Selama 10 tahun, sejak Aura masih kecil, Aura selalu dikurung oleh ayahnya karena dianggap akan banyak memancing bahaya. Hingga sampai suatu waktu, ayahnya memutuskan untuk pergi mencari orang bernama Ginjo, yang mana Ginjo ini diketahui merupakan seorang Shinigami pengganti yang mampu merenggut kekuatan Fullbring orang lain. Namun sayang, setelah itu ayahnya justru tidak pernah kembali lagi. Lalu sepeninggal ayahnya, Aura pun kemudian terbebas dari kurungan dan dirawat oleh kerabat ibunya yang bermarga Michibane. Kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Aura pun tumbuh menjadi seorang gadis kuat dan mulai berinteraksi dengan dunia luar. Dan seperti para Fullbringer pada umumnya, Aura juga bisa melihat roh-roh berkeliaran. Bahkan terkadang Aura membasmi Hollow yang hendak menyerangnya. Kemampuan itu didapatkan karena sedari kecil dirinya memang sudah dibekali kemampuan dasar sebagai Fullbringer oleh ayahnya. Hingga suatu waktu, secara tak terduga, dirinya bertemu dengan seorang Shinigami bernama Tokinada Tsunayashiro. Diketahui bahwa pada saat itu, Tokinada seharusnya tengah menjalani hukumannya sebagai seorang tahanan rumah. Tapi karena pengawasan yang kurang ketat dari keluarga Tsunayashiro, Tokinada berhasil berkeliaran secara bebas kemana saja, bahkan sampai ke dunia manusia. Dan saat ini, setelah berdiri di hadapan Aura, Tokinada pun mulai memperkenalkan diri dan berbincang beberapa hal. Hingga akhirnya dalam perbincangan itu, Tokinada mulai mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Aura, di mana ternyata dirinya dan keluarganya lah yang telah membunuh ayah Aura pada waktu dulu. Dijelaskannya bahwa alasan dari pembunuhan itu adalah karena orang-orang seperti ayah Aura yang seorang Fullbringer telah merampas sesuatu yang seharusnya jadi milik keluarganya. Dari perkataan Tokinada ini, akhirnya kita pun tahu bahwa keluarga bangsawan, khususnya keluarga Tsunayashiro, sangat tidak suka dengan keberadaan para Fullbringer. Dengan ini bisa kita terka kalau dalang dibalik pembantaian para Fullbringer mungkin saja adalah keluarga Tsunayashiro. Karena jika dilihat dari masa waktunya, terbunuhnya ayah Aura yang seorang Fullbringer bertepatan dengan waktu pembantaian itu terjadi, di mana Ginjo masih menjabat sebagai seorang Shinigami pengganti. Sementara itu, Aura yang mendengar kenyataan tersebut dari Tokinada tampaknya tidak merasa emosi sama sekali. Dirinya justru bersikap dingin dan seakan tidak peduli dengan hal itu. Hal ini disebabkan karena memang sejak kecil, akibat dikurung oleh ayahnya, Aura menjadi seseorang yang kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain, termasuk ayahnya sendiri. Di sisi lain, merasa tertarik dengan sikap yang ditunjukkan Aura di hadapannya, Tokinada pun kemudian mengajak Aura untuk menjadi salah satu pengikutnya. Dan dalam upaya untuk meyakinkan Aura, Tokinada pun mengungkapkan hal lain yang sangat mengejutkan. Tokinada berkata bahwa sebenarnya dirinya telah mengawasi Aura dari sejak Aura dilahirkan. Dan rahasia besar yang tak diketahui orang-orang adalah bahwa di dalam tubuh Aura terdapat sebuah organ milik Soul King yang bernama Saketsu. Entah apa organ bernama Saketsu ini, tapi sepertinya hal ini bisa menjadi alasan kuat mengapa Aura memiliki kekuatan yang cukup aneh.
hingga sekelas Urahara pun kesulitan untuk mendefinisikan kekuatan tersebut. Kita kembali ke timeline sekarang di kediaman Urahara, di mana pertarungan antara Hisagi, Urahara, dan Aura kini tengah berlangsung semakin sengit. Bahkan saat ini di atas langit kota Karakura telah muncul beberapa naga yang diketahui merupakan hasil ciptaan Aura. Menurut spekulasi Urahara, naga-naga itu sepertinya tercipta dari campuran darah dan zat besi melalui kemampuan Fullbring. Kemudian setelah meliuk-liuk di langit, naga-naga itu pun mulai menyerang Urahara dan Hisagi yang saat itu tengah berpijak di udara. Di sisi lain, Urahara yang menyadari serangan itu kemudian menggunakan Zanpakutonya untuk menghadapi naga-naga tersebut. Saat itu, dengan teknik Kamisori Benihime, Urahara berhasil memotong salah seekor naga yang menyerangnya. Tapi karena naga tersebut ternyata mampu beregenerasi, Urahara pun kemudian menggunakan teknik Shibari Benihime dan Hyasobi Benihime Jujutsu Nagi. Hingga akhirnya dengan kombinasi teknik yang pernah Urahara lakukan pada Aizen tempo dulu itu, Urahara pun berhasil menghanguskan naga-naga tersebut. Kemudian seakan ingin menyerang balik Aura yang saat itu tengah bersembunyi di atmosfer udara, Urahara pun mulai merapalkan mantra Aisho Haki. Diketahui bahwa dengan mantra tersebut nantinya Urahara akan mampu mengeluarkan Hado tingkat 90. Dan benar saja, setelah berhasil dirapalkan, Urahara pun menembakkan Hado 91 yang bernama Senju Koten Taihou, yang mana serangan tersebut saat itu berhasil mengenai Aura dan memberikannya sedikit bekas luka. Di sisi lain, Aura yang tak ingin kalah begitu saja, kemudian mulai menunjukkan kemampuannya yang lain. Saat itu, dengan mengubah udara di sekitarnya menjadi air dan magma, Aura berhasil menciptakan dua naga raksasa. Kedua naga itu, baik naga air dan juga naga magma, kemudian mulai bersiap menyerang Urahara kembali. Namun Urahara yang pantang menyerah kemudian kembali mengeluarkan Hado tingkat 90-nya yang lain. Kali ini secara mengejutkan, Urahara mampu menggunakan Hado 99 yang bernama Goryu Tenmetsu. Yang mana dengan teknik tersebut, Urahara berhasil menciptakan 5 ekor naga yang tercipta dari kumpulan Reishi. Naga-naga itu pun kemudian langsung meladeni 2 ekor naga milik Aura hingga menciptakan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Dan akibat dari hal itu, area pertempuran pun kini telah dipenuhi oleh kabut tebal yang tercipta dari benturan Reishi, air, dan juga magma. Sementara itu, di sisi lain, Hisagi yang sedari tadi melihat pertarungan tersebut saat ini hanya bisa terpana melihat pertarungan yang sangat sengit itu. Terlebih dirinya sangat kagum terhadap Urahara yang ternyata mampu mengimbangi kekuatan Aura yang disinyalir setingkat dengan Aizen. Tapi tak lama setelah itu, kekaguman Hisagi seketika lenyap setelah mengetahui bahwa Reiatsu milik Urahara kini tiba-tiba saja telah hilang. Hisagi pun kemudian mencoba melihat-lihat ke sekitar. Namun sampai kabut telah pudar, Urahara tetap tidak bisa dia temukan. Lalu di tengah kepanikan Hisagi, tiba-tiba saja terdengar suara Yukio yang entah muncul dari mana. Suara itu menyampaikan suatu berita kepada Aura bahwa rencana mereka telah berhasil terlaksana, di mana saat ini Yukio telah berhasil membawa Urahara ke dalam dimensinya. Bersamaan dengan disampaikannya berita itu, Yukio pun lalu membuka sebuah ruang hitam di udara yang kemudian membawa Aura mundur bersamanya. Dari sini akhirnya semakin jelas bahwa Yukio ternyata benar-benar telah bersekutu dengan Aura. Entah apa alasan Yukio mau bersekutu, tapi yang jelas demi alasan yang tak diketahui itu, Yukio sampai berani menculik Urahara yang notabene merupakan mantan rekannya dulu. Dan saat ini setelah berhasil menjalankan misinya, kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Yukio terhadap Urahara? Pada awal chapter ini kembali memperlihatkan situasi pertempuran yang tengah terjadi di pinggiran Rukongai, di mana semua orang di sana tengah dibuat terkejut dengan munculnya monster raksasa yang dikeluarkan oleh Hikone, yang kita ketahui merupakan perubahan wujud dari Iko Mikidomoi. Lalu di tengah kegemparan itu, tiba-tiba saja telah datang beberapa orang yang baru saja muncul melalui gerbang Garganta. Mereka adalah Tyr Haribel dan juga Nel. Kedatangan mereka ke sana tampaknya adalah untuk menyusul Grimmjow guna mencegahnya membuat kekacauan.
Namun baru saja mereka sampai di sana, mereka telah dibuat terkejut dengan adanya sosok monster raksasa di tengah-tengah Grimmjow dan para petarung lain. Dilihat dari reaksinya, mereka berdua menyadari bahwa monster itu merupakan sosok Zanpakuto yang pernah mereka lawan di Hoikomundo. Sementara itu, Iko Mikidomoe yang sedari tadi diam dan hanya memancarkan reatsu pekat, kini secara mengejutkan mulai berbicara. Di sana, monster itu bertanya kepada Haribel dan Nel tentang sosok Baragan yang katanya telah tewas dan terhapus dari Hoikomundo. Mendengar monster raksasa di hadapannya mampu berbicara, sontak membuat semua orang yang ada di sana pun kembali dibuat terkejut. Terlebih apa yang dikatakan monster itu barusan seakan menunjukkan bahwa monster ini sepertinya memiliki hubungan dengan Baragan, yang mana Baragan ini kita ketahui dulunya merupakan raja bagi Hoikomundo. Dari sini muncul sebuah pertanyaan tentang mengapa Iko Mikidomoe bisa mengenal sosok Baragan. Apakah dulunya Zanpakuto ini pernah hidup di Hoikomundo pada masa Baragan masih menjadi raja? Jika benar demikian, apakah itu berarti Zanpakuto ini dulunya juga merupakan sesosok Hollow? Entah seperti apa kebenarannya, tapi yang jelas hal ini sungguh sangat menarik. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah ruangan yang ada di departemen visual. Saat itu, Tokinada yang tengah dikepung oleh pasukan Onmitsukido telah berhasil melumpuhkan beberapa orang pasukan. Diketahui bahwa beberapa menit yang lalu, dengan kemampuan Zanpakuto-nya, Tokinada mampu membalikkan serangan para pasukan hingga membuat mereka semua tumbang seketika. Di sisi lain, Soifon yang melihat hal itu kemudian semakin waspada terhadap Tokinada. Dirinya kini paham kalau info yang dia dapatkan dari Kyoraku ternyata terbukti benar, bahwa Zanpakuto yang dipegang Tokinada mampu membalikkan serangan dari lawan. Selain itu, Soifon juga telah mengetahui bahwa Zanpakuto bernama Kuten Kyokoku ini sebenarnya merupakan pedang keluarga Tsunayashiro yang diwariskan secara turun-temurun bernama Enra Kyoten. Sama seperti hanya Zanpakuto milik keluarga Issei yang memiliki kekuatan untuk bisa membalikkan serangan dewa. Berangkat dari hal itu, Soifon pun mencoba menyindir Tokinada dengan berkata bahwa Tokinada tidak sepantasnya menggunakan pedang yang bukan miliknya sendiri. Mendengar sindiran tersebut, tiba-tiba saja Tokinada menyinggung salah satu kapten dari Gote 13 yang menurutnya juga pernah melakukan hal yang serupa. Dia adalah Kenpachi Zaraki, di mana sejauh yang dirinya tahu, Zanpakuto yang saat ini dipegang oleh Zaraki merupakan Zanpakuto curian milik seorang Shinigami yang mati di Rukongai. Kemudian seakan ingin lebih menyindir, Tokinada berkata bahwa menurutnya sangat aneh jika keparat seperti Zaraki yang tidak pernah belajar di Akademi Shino bisa menjadi kapten di Gote 13. Sementara itu di markas divisi 11, di mana orang yang tadi disindir Tokinada tengah berada. Saat itu Zaraki sedang bersiap-siap dengan memakai jubah kapten miliknya. Saat ditanya oleh Ikkaku, Zaraki berkata bahwa saat ini dirinya telah diperintahkan oleh Komandan Kyoraku untuk segera mempersiapkan diri. Entah perintah apa yang ditugaskan Kyoraku pada Zaraki, tapi dari sini bisa kita tebak bahwa mungkin saja Zaraki akan segera terlibat dalam permasalahan yang tengah terjadi saat ini, yang mana berkaitan dengan rencana jahat Tokinada. Kita kembali lagi ke lokasi pertempuran yang ada di Rukongai, di mana saat itu Candice dan Meninas yang merasa terganggu dengan adanya monster raksasa di hadapannya, kemudian memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan monster tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menjatuhkan monster itu dan menghujaninya dengan puluhan petir yang sangat dahsyat. Akan tetapi di sisi lain, monster raksasa yang kita kenal dengan Iko Mikidomoe ini tampaknya sama sekali tidak mendapatkan luka atas serangan Candice dan Meninas. Malahan seakan ingin membalas serangan, Iko Mikidomoe saat itu mulai mengeluarkan pasukan makhluk bersayap dari dalam tubuhnya. Makhluk-makhluk yang keluar tanpa henti ini pun kemudian secara serentak menyerang Candice dan Meninas hingga membuat mereka berdua kewalahan. Namun untungnya, di tengah terpojoknya Candy dan Manny, tiba-tiba saja telah datang beberapa rekan yang langsung membantu mereka berdua. Rekan-rekan itu tiada lain adalah Lily, Gigi, dan juga Bambi. Entah bagaimana caranya mereka bertiga bisa sampai muncul di sana, tapi mengingat mereka adalah mantan Stand Ritter, sepertinya mereka saat itu menggunakan gerbang matahari untuk berteleportasi ke Soul Society. Dan saat ini kedatangan mereka bertiga di sana pun sontak membuat Candy dan Manny merasa terkejut dan senang. Tapi di sisi lain, bagi Lily, Gigi, dan Bambi, situasi yang terjadi saat ini justru membuat mereka tidak senang dan sedikit kesulitan. Bagaimana tidak, kedatangan mereka ke sana sebenarnya untuk menyelamatkan Candy dan Manny dengan memanfaatkan keributan yang tengah terjadi di sana.
Namun sayang, yang mereka dapatkan justru Candy dan Manny malah ikut terlibat dalam keributan itu. Apalagi saat itu Lily menyadari kalau Candy dan Manny saat ini tengah terikat oleh Mayuri, yang mana jika dipaksa melarikan diri, bisa saja Mayuri malah akan meledakkan mereka berdua. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, Lily pun memutuskan untuk bernegosiasi dengan Mayuri melalui alat komunikasi yang terpasang di pakaian Candy. Singkat cerita, dari hasil negosiasi itu telah terbentuk sebuah kesepakatan di mana jika Lily dan kawan-kawan berhasil menangkap anak kecil bernama Hikone, maka nantinya Candy dan Manny akan dibebaskan oleh Mayuri. Lalu setelah itu, dengan kesepakatan tersebut, mereka para Quincy ini pun mulai melancarkan beberapa serangan ke arah Hikone dan Iko Mikidomoe. Namun meski begitu, beberapa serangan mereka nyatanya tak mampu menggoreskan luka sedikit pun di tubuh Hikone dan juga Iko Mikidomoe. Sementara itu, menyadari serangan rekan-rekannya tak mampu menyakiti Hikone dan monsternya, Lily pun kemudian mencoba menggali informasi dari anak kecil tersebut guna mencari tahu apa kelemahannya. Tapi dari usahanya itu, sayangnya Lily tidak mendapatkan info apa-apa. Kemudian merasa ada yang tak asing dengan reaksi yang dipancarkan Hikone, Lily pun bertanya apakah Hikone mengenal seseorang bernama Grammy Tomeux. Sedikit mengingatkan kembali bahwa Grammy ini merupakan seorang stand leader yang memiliki kemampuan visionary, di mana dirinya mampu mewujudkan apa yang dia imajinasikan. Bahkan tubuhnya sendiri pun adalah hasil dari imajinasinya, karena tubuhnya yang asli hanyalah sebuah wadah berisi otak. Dan pada peperangan sebelumnya, Grammy ini berhasil dikalahkan oleh Zaraki hingga menyisakan tubuh aslinya saja. Oke, kita kembali pada pertanyaan Lily. Di sini rupanya Lily merasa kalau reaksi milik Hikone terasa sangat mirip dengan milik Grammy. Lily berpikir apa jangan-jangan Hikone ini adalah salah satu hasil ciptaan dari imajinasi milik Grammy. Mendengar pertanyaan itu, Hikone pun memberikan sebuah jawaban yang sangat mencengangkan. Di sana Hikone mengungkapkan bahwa menurut yang dia dengar dari Tokinada, Grammy adalah salah satu bahan yang digunakan Tokinada dalam menciptakan dirinya. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Hikone ini ternyata merupakan seorang shinigami buatan yang diciptakan oleh Tokinada. Fakta ini tentunya menjadi jawaban atas misteri kekuatan Hikone yang terbilang sangat besar dan aneh. Selain itu, jika Grammy adalah salah satu bahan, itu berarti ada bahan lain yang digunakan Tokinada dalam menciptakan sosok Hikone. Kira-kira bahan lain seperti apakah yang digunakan Tokinada hingga mampu menciptakan sosok yang digadang-gadang mampu menggantikan sosok Soaking ini? Jawabannya patut kita tunggu. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Bagaimanakah akhir pertarungan yang akan terjadi antara para Quincy melawan Hikone? Serta fakta apa sajakah yang nantinya akan segera kita ketahui lagi? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.